Mari kita bersama-sama membaca kitab suci dari 1 Yohanes. Kita membaca bersama-sama dari 1 Yohanes pasal yang ketiga. Dan kita akan membaca beberapa ayat. Dari ayat pertama sampai dengan ayat yang kedua saja. Semua membaca bersama-sama. Lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Atau terjemahan lain, saudara-saudara yang kekasih, ayat 2. Sekarang kita sudah adalah anak-anak Allah, tetapi masih belum nyata apa yang akan terjadi di dalam keadaan kita. Tetapi kita tahu bahwa pada saat Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi seperti Dia, karena kita akan melihat diri Dia yang asli. Mari kita berdoa. Tuhan, pimpinlah kami masuk ke dalam kebenaran-Mu. Berilah bijaksana kepada kami untuk mengerti firman-Mu. Dan tambahlah iman kami didasarkan di atas firman-Mu yang hidup. Demi nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, minggu lalu kita telah berbicara berapa besar anugerah cinta Tuhan yang telah menjadikan kita anak-anaknya. Yang boleh disebut anak-anak Allah, itu adalah mereka yang sudah mendapatkan kuasa khusus dari Tuhan. Dan kuasa ini hanya diberikan kepada mereka yang menerima Kristus sebagai Juru Selamat, yaitu mereka yang mengaku Dia, mempercaya kepada namanya. Ini berdasarkan Yohanes pasal 1 ayat ke-12. Di dalam Injil yang keempat itu, barang siapa yang percaya kepada Dia, yaitu yang percaya kepada namanya, diberikan kuasa menjadi anak Allah. Saudara-saudara sekalian, menjadi anak Allah, dilahirkan oleh Allah, yang dikatakan dilahirkan baru, yang dilahirkan dari atas, yang dilahirkan oleh Roh Kudus, yang dilahirkan oleh Allah, yang dilahirkan dari firman, yang dilahirkan di dalam Injil. Ini 5 istilah sama artinya: to be born of God, to be born of the Holy Spirit, to be born of the words, to be born of the gospel, and to be born from above. Ini 5 istilah sama. Kita dilahirkan bukan dari dunia ini, tapi dilahirkan dari surga. Orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka cuma lahir satu kali, yaitu dilahirkan oleh ibu bapa melalui pernikahan atau perkawinan. Orang yang dilahirkan di dunia ini hanya dilahirkan satu kali, tapi mereka harus mati 2 kali. Karena mereka akan mati jasmania setelah berpuluh-puluh tahun hidup di dunia ini. Lalu mereka yang tidak ada hidup dari Tuhan, mereka akan mati karena hukuman terhadap dosa mereka sebagai upah orang yang berbuat dosa. Dan itu adalah kematian kedua, yaitu terpisah daripada muka Allah untuk selama-lamanya. Will be departed from the countenance of God the Father forever and ever. Itu akan disebut mati kedua. Jadi orang dilahirkan di dalam dunia ini, mereka lahir satu kali, tapi akan mengalami mati 2 kali. Tetapi orang Kristen yang di tengah-tengah hidup sementara berapa puluh tahun ini, mereka menerima Tuhan, mereka kembali kepada Tuhan, dan mereka dilahirkan baru. Mereka akan lahir 2 kali, tetapi mati hanya 1 kali. Lahir pertama kali dilahirkan oleh ibu bapa yang menikah, sehingga mereka mempunyai hidup yang bertumbuh melalui genetika di dalam dunia ini. Dan mereka akan mati karena tubuh ini adalah tubuh yang fana,
tubuh ini bukan tubuh yang immortal sehingga harus mati. Dan karena dosa, ubah dosa itu adalah maut, maka setiap orang ditentukan mati satu kali. Dan sesudah itu ada penghakiman. Saudara-saudara, tetapi penghakiman itu dilakukan oleh Tuhan Allah melalui Kristus yang mati bagi kita. Dan Kristus sudah menerima hukuman untuk menjadi pengganti kita masing-masing. Itu sebab pada waktu Yesus datang kembali, menurut pasal ke-9 daripada Ibrani, ayat terakhir, kedatangan Kristus kali kedua tidak ada hubungan dengan menghakimi dosa orang yang terima Dia. Sehingga kita diberikan hidup yang kekal, kita tidak usah mati lagi. Jadi orang yang diberikan hak menjadi anak Allah, mereka mempunyai hidup yang kekal. Semenjak mereka menerima Tuhan, hidup kekal itu sudah diberikan kepada mereka. Dan ini menjadi satu status yang diperbaharui. Ini menjadi satu kedudukan yang dikaruniakan. Ini menjadi sesuatu kerohanian yang boleh dinikmati pada waktu mereka masih hidup di dalam dunia ini. Tetapi pada waktu mereka meninggalkan dunia, mereka akan mewarisi konkretnya hidup kekal itu. Dan mereka akan hidup bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Tidak ada kematian lagi. Dengan demikian kita melihat orang non-Kristen, khususnya melawan Tuhan, mereka dilahirkan satu kali, mati dua kali. Orang Kristen yang menerima Tuhan, mereka lahir dua kali, mati cuma satu kali. Itu sebab inilah yang dikatakan berapa besar anugerah Tuhan. Lihatlah berapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Orang disebut anak-anak Allah karena diberikan hidup dari Allah. Orang disebut anak-anak Allah karena dilahirkan oleh Allah. Orang disebut anak-anak Allah karena mereka mempunyai sifat moral daripada ilahi Allah. Allah itu kasih adanya, kita memiliki sifat kasih seperti Allah. Allah itu suci adanya, kita mempunyai sifat kesucian seperti Allah. Allah itu adil, Allah itu baik. Allah itu adalah Allah yang penuh kemurahan. Semua sifat moral ini diberikan menjadi bagian daripada hidup baru kita. Maka kita disebut sebagai the particle of the divine nature of God. Kita menjadi yang berbagian di dalam moral, di dalam sifat atribut Tuhan Allah. Saudara-saudara sekalian, bukan saja demikian, yang diberikan hidup oleh Allah, yang disebut anak-anak Allah, diberikan hak mempunyai sifat ilahi seperti Allah. Juga kita diberikan roh Allah ke dalam hati kita. Ini tercantum di dalam Roma pasal 8 ayat 15. Yang dikaruniakan kepada kita bukan roh budak sehingga kita menjadi takut. Perbedaan agama yang lain dengan agama Kristen adalah agama lain tidak ada keselamatan. Di dalam agama Kristen ada keselamatan. Perbedaan antara agama-agama yang lain dengan pengalaman orang Kristen adalah di dalam agama itu ada syariat-syariat yang menakutkan manusia. Sehingga manusia harus takut dan patuh. Sehingga menurut keyakinan mereka harap boleh menempuh sesuatu hidup yang bahagia di dalam alam baka. Ini hanya keyakinan mereka, bukan wahyu Tuhan. Tetapi di dalam agama Kristen kita tidak diberikan perasaan ketakutan seperti itu. Kita diberikan kelegaan, perdamaian dan kepastian untuk menikmati hidup dengan sukacita. Saudara jangan salah tangkap. Akibatnya adalah menganggap orang Kristen sudah dilepaskan dari dosa. Kita sama sekali tidak ada takut. Bahkan tidak takut kepada Tuhan. Bukan itu. Mereka takut karena agama-agama itu menjadi sesuatu kekuatan untuk menekan, untuk menakuti jiwa mereka. Tetapi agama Kristen melepaskan kita dari ketakutan itu. Agama Kristen membebaskan kita, memerdekakan kita dari ketakutan yang bersifat agama. Saudara-saudara, semua ajaran agama mengandung ikatan yang membuat orang tidak berani sembarangan.
Tetapi agama Kristen memberikan kebebasan dari ikatan itu sehingga kita mau cinta Tuhan dengan kerelaan. Mau berjalan dalam kesucian dengan perasaan takut kepada Tuhan. Bukan perasaan takut masuk neraka. Perbedaan ini besar sekali. Barang siapa yang tidak bisa membedakan perbedaan ini, dia akan hidup baik seperti orang di dalam agama lain, atau hidup liar seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Mengapakah di dalam agama Kristen ada banyak orang Kristen yang lebih berani berbuat dosa daripada orang yang belum beragama? Karena mereka menyalahgunakan kebebasan. Mengapa mereka menyalahgunakan kebebasan? Karena mereka salah mengerti kemerdekaan di dalam Yesus Kristus. Saudara, perhatikan perbedaan ini baik-baik. Renungkan dengan tenang dan analisa dengan sungguh-sungguh bertanggung jawab. Sekali lagi, mengapakah banyak orang Kristen yang sudah beragama Kristen lebih berani berdosa daripada orang-orang yang ada di agama lain? Bahkan lebih berani berdosa dibanding orang ateis. Kalau saudara mempelajari sejarah, engkau akan gentar. Karena sejarah di dalam tangan Tuhan. Itu tahun 1901. Seolah-olah Tuhan orang Kristen tidak menjaga. Seolah-olah Tuhan tidak memelihara hambanya. Tapi jangan lupa, tahun itu lahir. Di dalam 1 tahun semenjak orang Kristen dibunuh itu, lahirlah Andrew G, John Sung, Watchman Nee, dan beberapa tokoh yang paling besar. Dan hanya 5 pendeta hamba Tuhan yang dilahir tahun itu, di dalam 30 tahun kemudian, mereka semua menjadi hamba Tuhan. Yang satu menginjili 1 juta manusia. The history is not yours. It's not mine. The history is His story. Allah yang selalu kelihatan gagal. Allah yang selalu kelihatan dikalahkan oleh manusia. Tak pernah gagal. Dia dengan diam-diam memimpin sejarah. Melalui bijaksana kuasanya. Sambil toleransi mengizinkan, memperbolehkan, bahkan membiarkan musuhnya melawan dia. Sambil dia menciptakan bangsanya, umatnya secara diam-diam untuk sesuatu masa depan yang tidak mungkin dihancurkan oleh siapa. Mengapa ada orang Kristen lebih berani berbuat dosa dibanding dari orang lain? Karena mereka menyalahgunakan kebebasan dan kemerdekaan. Mengapakah orang Kristen berani berbuat dosa? Karena mereka menginterpretasi salah apa artinya kemerdekaan di dalam Kristus. Mengapakah ada orang Kristen yang begitu baik? Karena mereka mengetahui apa artinya takut kepada Tuhan. Takut kepada Tuhan mengakibatkan cinta kepada Tuhan. Herannya, ini bukan ketakutan gentar. Ini ketakutan karena perasaan segan dan perasaan hormat. The fear of the Lord is the beginning of the wisdom. The fear of the Lord caused you to depart from the sinful world and sinful life. The fear of the Lord caused you to understand and comprehend the holiness of your God. Ini semua menjadikan satu daya besar, menjadi satu dinamika engkau berani hidup suci. Karena engkau tahu Allah itu patut dihormati. Engkau tahu Allah itu yang begitu murah, pada satu hari kalau marah tidak ada orang bisa tahan. Sehingga ketakutan kita kepada Tuhan berbeda dengan ketakutan orang di dalam agama lain. Kasih kita kepada Tuhan berbeda dengan orang-orang yang kelihatan giat di agama lain. Semua kegiatan, semua syariat yang ditakuti agama lain adalah sesuatu kuasa mengekang jiwa, bukan membebaskan. Dan pelayanan-pelayan di dalam agama lain adalah mencari jasa diri sendiri, bukan demi memuliakan Tuhan. Engkau harus membedakan apakah itu kekristenan dengan agama-agama yang lain. Sehingga engkau tidak menipu diri dengan saya sudah beragama, saya sudah ke gereja, saya sudah dibaptiskan. John Stott mengatakan agama bukan mencari Tuhan. Agama adalah usaha yang baik untuk melarikan diri dari Tuhan. Kalimat yang tajam langsung tusuk ke dalam sedalam-dalam hatinya orang yang tidak mengerti sesungguhnya.
jikalau mereka mau sadar. Saudara-saudara sekalian, dan di sini Tuhan Allah memberikan roh anak kepada kita. Yang disebut roh anak, the spirit of son. Bukan roh budak, the spirit of a slave. Seorang budak mempunyai jiwa budak. Dan jiwa budak itu takut dimarahi. Jiwa budak takut dibuang. Takut tidak lagi diberikan gaji karena dia budak. Budak itu takut dipukul, takut dimarahi karena dia budak. Di dalam kerajaan Romawi istilah doulos yang dipakai oleh Paulus. Itu berarti engkau dibeli. Sudah dibeli, engkau tidak usah dibayar lagi gajinya. Engkau sudah dibeli dan engkau milik Tuanmu sampai mati. Dan engkau tidak berhak mengklaim merdeka. Tidak berhak melepaskan daripada perbudakan itu. Engkau tidak berhak untuk mempunyai keluarga sendiri. Lalu pergi berdikari meninggalkan tuan rumahmu. Itu namanya budak. Dan budak itu dibeli melalui lelang. Apalagi yang cantik dan yang gede. Budak-budak yang kurus, yang kecil, yang kurang bagus langsung dijual dengan harga yang murah. Masuk ke rumah-rumah jenderal atau rumah-rumah orang kaya. Dan mereka kehilangan hak atas diri sendiri. Budak perempuan yang cantik bahkan ditelanjangi. Supaya yang melelang, yang mau tender, yang mau beli boleh melihat. Dia bisa menjadi mainan seks. Budak yang gede juga ditelanjangi. Lalu pakai kain-kain yang sedikit sekali untuk melihat berapa besar tubuhnya. Kalau dia mau dipakai menjadi seorang bodyguard atau seorang yang memimpin ladang pertanian. Karena kuatnya, sehatnya. Atau menjadi penjaga rumah yang seperti kita lihat sebagai sapan. Saudara sekalian, setelah dibeli, harga itu sudah diberikan kepada pemilik budak aslinya. Budak itu menjadi milik daripada orang yang mempunyai budak ini karena sudah dibeli. Dan dia tidak lagi memiliki hak. Tidak lagi boleh klaim bebas. Dia tidak lagi boleh pulang ke rumah. Dia tidak lagi boleh hidup bersama-sama dengan keluarganya di kampung. Dia menjadi milik daripada tuannya sampai selama-lamanya. Nah, di dalam dunia kuno hanya satu-satunya bangsa yang diberikan perintah oleh Tuhan, jangan memperlakukan kejahatan kepada budakmu. Setelah dia bekerja 6 tahun, berilah dia kebebasan. Dia boleh pergi daripadamu. Jadi kalau anak perempuan umur 18 menjadi budak di dalam rumahmu, paling lambat umur 24 dia sudah boleh pergi menikah. Tuhan sangat murah. Tuhan mengetahui sistem di dalam masyarakat manusia tidak gampang, tidak ada budak. Dan saat zaman kuno dia memperbolehkan, tapi diberikan perintah. Tahun 6 itu terakhir. Sesudah itu dia pergi. Berilah kebebasan kepada dia. Nah, saudara-saudara sekalian, jikalau budak itu merasa keluar pun percuma. Karena sudah tidak ada orang tua. Dan dia mungkin tidak menikah. Mungkin dia hidup itu akan lebih susah. Dan tidak ada makanan daripada tempat yang dia kerja. Maka dia kembali lagi mengatakan, saya tidak mau keluar. Karena Tuhan begitu baik sama saya. Saya ingin terus menjadi budak di rumah ini. Lalu ditanya, benarkah? Engkau sungguh-sungguh? Engkau akan menyesal? Tidak. Aku sudah membuktikan selama 6 tahun. Tuhan dan Ibu begitu baik sama saya. Saya ingin dan saya percaya inilah tempat saya untuk selama-lamanya. Kalau begini, Tuhan Allah berkata, atas kerelaan dia menyerahkan diri untuk seumur hidup-hidup dengan engkau sebagai budak, berilah tanda. Beri tanda kepada dia untuk tidak ada orang mencela kamu melanggar hukum. Dan berilah tanda ke atas tubuh dia untuk mensaksikan ini kerelaan dia sendiri. Sehingga tidak ada orang bisa menuntut engkau. Karena dia yang mau. Caranya bagaimana? Telinganya ditempelkan di pintu depan. Lalu dipakai uncakan untuk menembus telinganya, bikin lubang. Dan lubang itu berdarah. Dan lubang itu sudah kering. Lubang itu kelihatan. Ini menjadi tanda dari seluruh bangsa Israel. Ini adalah budak
yang atas kerelaan diri menyerahkan diri kepada tuannya. Tanda itu tidak bisa hilang seumur hidup. Tanda itu adalah buktinya atas kerelaan. Nah, itu namanya doulos. Istilah budak di dalam bahasa Greek ada doulos. Dan Paulus memakai istilah itu untuk dia sendiri. Jadi kalau dia mempunyai latar belakang daripada orang Israel, dia mengetahui dia menjadi doulos Kristus adalah karena kerelaan dia sendiri menyerahkan diri untuk ditembusi, untuk diberikan tanda, untuk seumur hidup tidak melarikan diri sebagai hamba Tuhan. Saudara-saudara sekalian, sebagai orang Romawi, Paulus juga mengerti artinya doulos. Berarti selama-lamanya tidak bisa lari lagi. Dia dimiliki oleh tuannya. Nah, saudara-saudara, kerelaan menyerah, kerelaan hidup di dalam pimpinan Tuhan, itulah perbedaan antara Kristen dan agama-agama yang lain. Di dalam pembentukan karakter, saya membagi beberapa tahap dan hereditas, pembawaan darah, dan lingkungan melalui sosial, pendidikan, pergaulan. Dari 3 aspek itu membentuk engkau dari dalam, dari luar karakter. Tetapi sesudah itu agama mengkontrolnya. Orang yang sudah keluar daripada sekolah, orang yang sudah tidak ada papa mama, hidupnya bagaimana? Dikontrol oleh agama. Karena dia percaya kepada agama, maka hati nurani itu mempunyai suatu kekuatan mengekang dia dari agama. Dan diuji oleh kesulitan. Tetapi Alkitab menambah satu, dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, ini keindahan kekristenan. Orang Kristen bukan karena takut melanggar peraturan agama, sehingga kita gentar dan hidup secara pasif, hidup secara terpaksa menjadi hidup mirip Kristen. Tidak. Orang Kristen menjadi orang Kristen karena kita bebas. Bebas di dalam kerelaan menaklukkan diri sebagai doulos. Jadi sambil menikmati kebebasan, sambil rela membawa kebebasan untuk dipimpin. Tetapi siapa yang memimpin? Di dalam agama lain tidak ada. Di dalam agama Kristen ada Roh Kudus yang memimpin. Itu disebut kita diberikan roh anak, bukan diberikan roh budak. Saudara-saudara, roh anak adalah roh Yesus Kristus sendiri, yaitu Roh Kudus. Karena kita diberikan roh anak sehingga kita disebut anak Allah. Dan Roh Kudus diberikan kepada orang yang menerima Kristus sebagai juru selamat. Roh Kudus diberikan orang untuk memimpin tingkah laku, pikiran, tindak tanduk, perkataan dan segala sifat dia sampai mati. Roh Kudus diberikan untuk menolong dia mengerti dosa, sadar kesalahan, dan hidup suci. Roh Kudus diberikan untuk dia lebih peka tentang pimpinan Tuhan, kehendak Tuhan, dan hidup untuk mengikuti langkah-langkah Kristus. Puji Tuhan. Tuhan tidak memberikan roh untuk mengekang kita. Tuhan tidak memberi roh untuk mengontrol kita. Karena a religion controls a personality, but the Holy Spirit guides a personality. Roh anak. Lihatlah. Alangkah besarnya kasih Allah. Karena kita disebut sebagai anak-anak Allah. Kira-kira 3.000 tahun yang lalu di Tiongkok ada satu dinasti namanya Xia Chao. Dinasti Xia. Dan dinasti Xia mempunyai seorang raja pertama yang namanya Xia Yu. Xia Yu diangkat menjadi raja karena papanya bukan raja. Justru papanya dipenggal kepala oleh raja. Kenapa papanya dipenggal oleh raja? Karena Yellow River selalu banjir. Lalu papanya dipakai raja untuk membereskan banjir ini. Rakyat-rakyat itu susah karena banjir. Banyak yang mati. Banyak yang menjadi miskin. Banyak yang berkeliaran kehilangan rumah. Maka raja terakhir itu mengatakan Syakun. Itu namanya Syakun. Engkau menjadi menteri perairan,
menteri membasmi banjir. Lalu Syakun mempunyai pikiran yang kurang pintar. Dia mempunyai kerajaan yang luar biasa. Terus membendung. Kalau banjir itu naik, bisa masuk ke kampung, dibikin tanggul. Tanggul sudah dibikin, banjir naik lagi, dia bikin lebih tinggi lagi. Banjir naik lagi, dia bikin tanggul lebih tinggi lagi. Dia hanya cara itu, tidak ada cara lain. The only way, yaitu bikin tanggul. Tetapi waktu tanggul makin tinggi, secara proporsi makin tipis menjadinya. Betul tidak? Karena makin tinggi, itu akhirnya menjadi makin tipis. Bukan karena tanggulnya menjadi tipis, tetapi karena tinggi, maka dengan sendirinya kekuatan itu kurang. Air yang banyak sudah naik. Akhir, tanggulnya jebol semua. Waktu tanggulnya jebol, banjirnya lebih parah dari aslinya. Yang mati lebih banyak. Kaisar marah sekali dan panggil dia dan penggal kepalanya. Sudah dipenggal kepalanya, maka perintahkan anaknya, teruskan. Papamu gagal memberantas banjir. Sekarang kau yang diperintahkan harus meneruskan. Anaknya namanya Syai. Dia mengatakan, iya, saya meneruskan. Waktu dia mau meneruskan, dia ketakutan. Karena papa saya dengan segala kegiatan rajin luar biasa akhirnya mati. Sekarang saya bagaimana? Dia takut tuh. Tetapi dia mempunyai bijaksana melebihi papanya. Dia pikir air ini makin banyak. Kalau dibikin tanggul berarti tetap disimpan di dalam kedua belah tanggul ini. Tapi air kalau makin banyak, kenapa tidak disalurkan ke laut? Maka dia bukan bikin tanggul, dia buka anak sungai sebanyak mungkin. Mengerti maksud saya? Jadi sungai itu sudah makin meluas, dibikin sungai menuju ke pantai, bikin sungai bikinan manusia. Sungai atau yang diberi kanal yang dibikin oleh manusia itu makin banyak, air itu mengalir, sudah mengalir terus keluar ke lautan, maka air itu sudah menjadi tidak perlu menaik lagi. Jadi dia pakai cara berbeda dengan ayahnya. Ayahnya setelah dipenggal, dia tahu raja mempunyai kuasa mutlak, dia tidak bisa lawan, lebih baik dia pakai cara yang lain. Akhirnya dia menjadi orang pertama di dalam sejarah Tiongkok. Waktu itu apalagi Jerman, Belanda belum tahu apa-apa, masih barbar. Lalu perairan itu dengan jaringan makin banyak cabang, banjir makin diberantas. Kalau pakai cara ini untuk Jakarta Utara bisa nggak? Nggak bisa. Karena apa? Bisa sedikit. Karena Jakarta Utara itu laut sudah lebih tinggi dari sungai besok. Jadi salur ke air, situ nggak bisa. Mestinya jangan terus ambil air dari bawah. Karena air di bawah terus diambil dengan pompa-pompa. Air bawah tanah dinaikkan terus. Bawah itu akan isi dengan air laut yang banyak. Akhirnya air Jakarta menjadi asin. Bukan sadar demikian, air terus ditarik, tanah di Jakarta turun. Kalau sudah makin turun, laut akan lebih tinggi daripada darat. Nah ini sesuatu hal yang diramalkan. Di dalam 30 tahun, Jakarta akan sulit sekali. Dan melalui satu hal yang tidak pernah dipikirkan oleh orang kuno, es di utara daripada kutub dunia ini terus dengan kecepatan yang menambah dicairkan karena suhu dunia makin tinggi. Ini namanya global warming. Global warming sudah ditambah dengan beberapa tahun terakhir global dimming. Nah, saya tidak menjelaskan semua mengenai geografi ini. Ini sedang terjadi kepada zaman kita. Sehingga Stephen Hawking mengatakan mungkin manusia tidak bisa lebih dari 100 tahun hidup di atas muka bumi ini. Harus seluruhnya hancur. Jangan kira kalimat Alkitab itu kosong. Dunia akan kiamat, Tuhan akan datang. Dan manusia mempunyai musuh terbesar bukan dari planet lain, yaitu manusia sendiri. Kita teruskan. Syai setelah menjadikan banjir itu sama sekali dibasmikan. Waktu itu Kaisar mengatakan,
Saya tidak turunkan mahkotaku kepada anakku. Saya tidak mewariskan kursi kerajaanku kepada anakku sendiri. Saya memberikan kepada Syai, karena dia orang berbijak. Nah, ini menjadi satu hal yang sangat indah di dalam legend Tiongkok sejarah. Seorang raja tidak menurunkan kedudukan kepada anak sendiri jikalau anaknya itu memang ternyata tidak lebih bijak dari orang lain. Jangan memberi hak istimewa untuk anak sendiri, tetapi carilah orang paling berbijak untuk meneruskan karirmu. Di situ rakyat akan diberkati. Saudara-saudara, maka Yao, Sun, Yu, Tang Yao, Yu Sun, Xia Yu. Ini 3 raja yang paling depan, yang boleh ditelusuri sejarahnya, mempunyai sifat yang sama. Yaitu Tang Yao waktu tua, orang mau angkat anaknya, dia bilang tidak, anak saya tidak terlalu pintar. Tapi ada seorang namanya Wu Xun, itu yang harus meneruskan kedudukan kerajaan. Waktu Xun tua, dia mengatakan Xia Yu yang harus meneruskan. Dia mengikuti teladan daripada predecesornya. Maka 3 orang ini dianggap raja yang paling hebat di permulaan. Tetapi pada waktu Xia Yu sendiri sudah tua, dia lupa apa yang dikerjakan predecesornya. Dia sayang anak sendiri. Maka turunkan mahkota kepada anak sendiri. Dan mulai dirikan satu dinasti Xia yang makin lama makin jahat. Makin lama makin mutlak kuasa diktator. Dan sampai kepada cucu buyutnya Xia Zhou. Itu menjadi salah satu raja yang paling kejam di dalam sejarah Tiongkok. Saudara-saudara sekalian, yang saya mau katakan sekarang ini adalah 2 cara. Dibendung supaya makin tinggi akhirnya jebol, banjir lebih besar, atau disalurkan, dipimpin airnya menuju kepada sesuatu yang lebih besar sehingga tidak tumpuk di satu tempat. Itu namanya bijaksana. Nah, inilah bedanya agama Kristen dengan agama yang lain. Agama lain tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Itu tanggul agama. Apakah manusia pernah takluk 100% kepada tanggul agama? Tidak. Banyak orang yang beragama, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Manusia bisa dibentuk. Manusia bisa dibikin tanggul supaya dikekang lalu menjadi suci. Alkitab mengatakan, alangkah besarnya cinta kasih Allah sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan Rom pasal 8 ayat 15, yang diberikan kepada kita bukan roh budak sehingga kita takut. Diberikan kepada kita ada roh anak, dan Roh Kudus memimpin semua anak-anak Allah. Maka saya pakai cerita Syakun dibanding sama Syai. Roh Kudus memimpin kita. Roh Kudus memberikan kebebasan kepada kita yang diarahkan, yang dipimpin. Nafsu itu dipimpin, kemauan itu dipimpin, ambisi itu dipimpin, segala kebebasan dipimpin, bukan dikekang. Holy Spirit sets you free. The truth makes you free, and the Holy Spirit guides your life, guides your personality, and shape your character to be like Jesus Christ. Karena dia roh anak yang diberikan kepada kita, bukan roh budak, tapi roh anak. Mari kita membaca sekali lagi Roma pasal 8:15. Ayat-ayat yang penting coba kita hafal, karena ini sangat menyangkut kenapa kita beriman seperti ini. Kenapa kita beriman kepada Tuhan Yesus? Karena firman Tuhan yang begitu indah itu membedakan dari segala agama dan membawa kita menuju kepada jalan yang benar. Roma pasal 8 ayat ke-15. Saya membaca 14, saudara membaca ayat 15 dan 16. Roma 8 ayat 14 saya membaca. Semua orang dipimpin Roh Kudus adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah.
Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ayat ini dimengerti bersama dengan 1 Yohanes pasal 3 ayat yang pertama. Lihatlah berapa besar kasihnya Allah yang memberikan kita sebutan sebagai anak-anak Allah. Dan sesudah itu baru apa yang kita khotbahkan minggu lalu. Dunia tidak mengenal kita karena mereka belum mengenal Tuhan. Seorang missionary dari India yang pada waktu dia menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan, diberikan ancaman oleh ayahnya yang kaya luar biasa. Kalau engkau masih keras hati untuk menjadi Kristen, saya tidak akan memberikan 1 sen daripada warisanku kepadamu. Saya memberikan engkau 24 jam. Besok engkau harus jawab saya. Anak muda ini di dalam kesedihan karena tahu memang papanya kaya luar biasa. Dan dia anak yang sangat disayangi oleh ayahnya. Sekarang diberikan ancaman, diberikan ultimatum, diberikan deadline. Besok jawab saya, engkau masih jadi Kristen atau tidak. Malam itu berlutut berdoa, Tuhan, engkau mencintai saya, engkau mati bagi saya. Sekarang beri keputusan yang baik, beri pertolongan kepada saya untuk mengambil keputusan yang cocok kehendak-Mu. Dia terus tidak bisa tidur sepanjang malam gelap, berguling-guling di dalam tempat tidurnya. Sampai pagi jam 4:30 menurut apa yang ditulis di dalam buku riwayatnya. Ada cahaya yang besar masuk ke dalam kamarnya. Cahaya dari surga menyinari dia. Dan saat itu dia mengerti Tuhan mau dia tetap beriman kepada Tuhan. Dia berlutut dan mengatakan, aku tidak mau harta. Aku lebih baik jadi orang miskin tapi memiliki Kristus daripada mempunyai harta yang banyak tapi dibuang oleh Tuhan. Aku minta Tuhan robah papaku supaya sebelum dia mati mengerti keputusan ini bukan aku berontak melawan dia secara kurang ajar, tapi aku mempunyai keyakinan kepada kebenaran yang belum dikenal oleh orang India. Esoknya siang pada waktu makan, Papa tanya dia yang duduk berhadapan. Jadi inilah hari terakhir. Jawab saya, engkau mau Papa atau mau Yesus? Engkau mau harta atau mau iman yang kau percaya? Saya minta maaf Papa. Saya sungguh-sungguh jujur Papa. Saya masih mencintai Papa. Tetapi saya mempertahankan iman saya sebagai orang Kristen. Kurang ajar engkau. Tak usah bicara lagi. Saya tidak mau tahu. Keluar. Hari ini putus hubungan aku dengan engkau. Dan pemuda ini keluar dari rumahnya. Dia kemana-mana memberitakan Injil. Saksikan Yesus Kristus. Dan hanya ada orang Kristen yang miskin memberikan pertolongan sedikit kepada dia. Dia mengabar Injil ke mana? Di pegunungan salju. Dia melintasi gunung-gunung Himalaya. Dia pergi ke Tibet. Memang sayang sampai sekarang Tibet orang Kristen tidak banyak. Tetapi saudara-saudara, Sundar Singh ini orangnya. Keluarga Singh. Namanya Sundar. Sundar Singh. Terus melewati gunung Himalaya berkali-kali. Dan akhirnya satu kali dia pergi tidak kembali lagi. Dia mati di pegunungan. Jenazahnya tidak tahu di mana. Pada waktu dia berkhotbah, dia selalu pakai bijaksana yang luar biasa. Ilustrasi yang sangat inovatif. Dan dia mengatakan satu kalimat yang saya kutip. Jikalau aku melewati satu kampung, dengar baik-baik. Anjing seluruh kampung datang menjonggong saya. Dengar baik-baik. Saya merasa tersendiri. Saya merasa tidak ada yang mengerti saya. Karena kampung ini kampung yang ketakutan dikunjungi oleh orang yang jahat. Maka mereka memelihara anjing yang galak. Dan anjing-anjing sekampung seluruh keluar menjenggong saya. Bayangkan ya, kalau dia lewat di kampung itu,
Dan tidak ada orang terima dia. Dia harus malam-malam terus jalan. Dan malam-malam semua tidur. Tapi seluruh kampung anjingnya jenguk kepada satu orang. Bagaimana menakutkan. Misioneri sekarang tak tahu. Sekarang hamba Tuhan taunya enak-enak. Saudara-saudara. Lalu dia mengatakan satu kalimat. Waktu pertama kali saya baca, saya sangat sedih dan menangis. Jikalau anjing daripada seluruh kampung menggonggong kepada saya. Itu hanya membuktikan saya bukan penduduk kampung ini. Apa artinya? Jikalau orang dunia menghina saya. Jikalau orang dunia melawan saya. Karena saya mengabarkan Injil. Hanya membuktikan saya bukan milik dunia ini. Saat itu saya masih umur kira-kira 19. Sudah menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Dan saban minggu mengajar di sekolah 40 jam. Dan ditambah lagi 7 kali khotbah. Umur 18. Dan saya naik sepeda. Saya di tengah-tengah jalan. Saya membagi traktat. Saya dihina. Saya mengerti. Saya ingin menjadi hamba Tuhan yang betul-betul mau menyangkal diri. Mau menderita, mau susah. Supaya boleh dipakai oleh Tuhan. Pada waktu saya masih muda. Sampai sekarang saya sama-sama. Saudara-saudara sekalian. Pada waktu saya dengar kalimat dari Sundarsing itu. When I go through a village. With all dogs of that village barking at me alone. I know. I do not believe. I do not belong to this village. Kita yang menerima panggilan Tuhan. Lalu kita memberitakan Injil. Dan kita ditolak. Kita dianiaya. Atau kita disalah mengerti. Kita dilawan dan sebagainya. Ini semuanya membuktikan satu hal. Kita bukan milik dunia. Yesus Kristus berkata, engkau bukan milik dunia. Itu sebab engkau dibenci oleh dunia. Barang siapa yang terlalu dicintai orang dunia, pasti ada ketidakberesan imannya. Saya tidak berarti dilawan, dibalikkan. Semua orang dibenci oleh dunia, semua orang benci dia, pasti dia paling baik. Enggak. Orang jahat dibenci oleh dunia kok. Perampok-perampok dibenci oleh dunia. Engkau bilang sama ya, perampok dibenci dunia, rasul juga dibenci dunia, pendeta dibenci dunia, jadi pendeta seperti perampok. Tidak. Saudara-saudara, engkau dibenci karena kejahatan lebih daripada orang dunia, atau engkau dibenci karena engkau menunjukkan kejahatan dunia lain. Beda, selalu beda. Orang yang tidak mengetahui beda adalah orang yang bodoh. Orang yang mengetahui beda adalah orang pintar. Evolusi bodoh karena terus mencari persamaan manusia dengan binatang. Orang Kristen pintar karena orang Kristen sudah mengetahui bedanya manusia dengan makhluk yang lain. Ada peta teladan Allah. Saudara-saudara sekalian. Minggu lalu saya berkata kepada saudara bahwa dunia tidak mengenal kita karena mereka tidak mengenal Tuhan. Hari ini kita sambung dengan pikiran ini. Aku tidak dikenal oleh dunia karena aku bukan milik dunia. Aku tidak milik kampung ini. Maka anjing-anjing dari kampung ini menggonggong kepada saya. Aku bukan milik dunia ini. Maka dunia ini tidak bisa menerima segala sesuatu yang saya taburkan sebagai hamba Tuhan. Saudara-saudara, di dalam penguraian orang-orang suci dalam sejarah, saya menempatkan Calvin di dalam satu tempat yang khusus, unik. Karena dia meskipun pikirannya banyak persamaan dengan Augustinus yang membicarakan kedaulatan Allah. Bedanya dia tidak suka mengutip filsafat dunia. Dia tidak suka mengutip semua filsafat dunia. Mengakibatkan dia menjadi orang yang tidak terpenting di dalam sejarah filsafat. Tetapi Calvin mempunyai filsafat lebih tinggi dari semua filsafat. Tapi dia dihina oleh filsafat karena dia hanya standar kepada kitab suci. Apalagi setelah Nietzsche. Orang yang hanya standar kepada kitab suci adalah orang memperbudakkan diri di dalam Yesus Kristus. Itulah saya sebabnya telah menjadi orang lebih pandai dari filosof-filosof yang lain. Demikian teriak Nietzsche. Karena aku menemukan sesuatu yang tidak ditemukan oleh filosof-filosof yang lain di dalam sejarah. Aku menemukan apa? Aku menemukan satu hal. Yaitu etika Kristen, etika perbudakan. The Christian ethic is the ethic of the slaves. When you become a Christian, you become the slave to loss.
Saya mengatakan iya. Tapi saya adalah budak kebenaran. Engkau budak kebebasan yang diperbudak oleh kejahatan. Lain. Bedakan lagi. Saudara sekalian. Maka aku menempatkan Calvin di tempat satu yang khusus. Karena apa? Dia melaksanakan sungguh-sungguh istilah yang dia percaya sebagai sola scriptura. Sola scriptura bukan hanya satu kepercayaan reform yang membanggakan saya reform, engkau salah. Itu menuntut engkau harus melakukan, engkau harus jalankan. Engkau bilang, Pak Tong, bukankah kamu selalu kutip filsafat? Saya kutip filsafat untuk mengatakan filsafat itu salah. Saya kutip filsafat bukan untuk mendukung pikiran dan khotbah saya karena saya mengerti filsafat. Coba kembali seligi semua khotbah saya yang direkam. Setiap kali filosof dan filsafat, kalau sudah saya katakan, selanjutnya saya ngomong apa? Kalau engkau tidak bisa membedakan, engkau sangat kasihan. Sebelum saya membuang satu barang, saya ambil barang itu lalu saya buang. Lalu engkau tanya, kenapa ambil? Ambil untuk dimiliki atau ambil untuk dibuang? Setiap kali saya kutip filsafat, bukan untuk membuat saya lebih bangga karena saya mengerti filsafat. Setiap kali saya kutip filsafat adalah supaya memberitahu kepada saudara, itu sampah. Hanya firman Tuhan itu yang sesungguhnya. Jadi cara saya menangani sola scriptura dengan cara Calvin secara sifatnya sama. Secara motivasinya lain. Karena saya memegang filsafat itu hanya semacam pengetahuan jembatan yang akhirnya membuktikan salah. Tetapi Alkitab adalah sesuatu tujuan yang benar. Dan jembatan itu bukan filsafat tapi firman Tuhan yang di dalam adalah Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian. Maka saya kembali kepada ayat ini. Mereka melawan kita karena mereka tidak kenal Allah. Mereka tidak kenal kita karena mereka tidak kenal Allah. Hari ini saya membalikkan lagi dengan jalan yang lain. Aku digonggong oleh mereka karena aku tidak milik mereka. You do not belong to this world. And this world belong to God. And this world do not recognize who you are. Siapakah engkau dunia tidak kenal? Karena mereka tidak kenal Tuhan. Barang siapa tidak kenal Tuhan, mereka tidak akan kenal anak-anak Tuhan. Barang siapa tidak mengenal pencipta, tidak akan mengenal anak-anak yang dicipta ulang oleh Allah. Dan kalimat ini kalau muncul lagi kepada ayat selanjutnya, engkau kaget. Maka dalil ini dipakai oleh Yohanes untuk mengatakan, barang siapa dilahirkan oleh Allah, yang sudah disebut anak Allah, pasti dia mencintai anak-anak yang juga dilahirkan oleh Allah. Nah ini nanti menjadi sesuatu integrasi organik yang sangat kuat di dalam pikiran Yohanes. Saudara-saudara sekalian, saya belum khotbah kepada kalimat selanjutnya. Sekarang kita bagaimana kita tahu? Sekarang kita sudah adalah anak-anak Allah. Tapi kita tidak tahu hari depan bagaimana. Nah ini kalimat jujur sekali. Banyak orang Kristen tidak tahu hari depan bagaimana. Mungkinkah hari depan Stephen Tong dibunuh? Mungkin. Mungkinkah mati syahid? Mungkin. Mungkinkah orang berani seperti Stephen Tong itu biarkan begitu saja? Pasti tidak. Lalu mungkinkah orang lain sudah menaruh segala macam siasat untuk membunuh atau membahayakan pimpinan dari gerakan reform? Mungkin. Hari depan bagaimana? Tidak tahu. Nah ini satu kalimat yang jujur. Kita sekarang sudah anak Allah. Tapi hari depan kita akan jadi apa kita tidak tahu. Namun kita tahu kalau Kristus datang kita akan seperti dia. Nah ini yang menjadi pegangan. We do not know what is happening tomorrow. But we know who shall we be like. We shall be like him. Kita akan seperti Kristus waktu dia datang kembali. Karena apa? Karena memang kita dasarnya adalah dicipta bentuk peta teladan Allah. Dan kedua, di dalam sejarah, Kristus adalah perwujudan yang paling sejati dari peta teladan Allah. Ketiga, kita memang ditebus untuk satu tujuan telos supaya kita makin mirip peta dan teladan Allah. Dan keempat, membuktikan ini terjadi, maka roh diberikan sebagai roh anak yang memimpin anak-anak yang dilahirkan oleh roh untuk menuju satu reshaping, pembentukan ulang untuk menjadi seperti anak Allah. Dan terakhir, Kristus datang untuk membuktikan sesuatu keadaan yang klop antara yang sudah dibentuk sama-sama yang asli.
Saudara-saudara, kalau engkau pesan barang dari negara yang bertanggung jawab, sampelnya sama produksi yang dikirimnya sama. Tapi kalau engkau pesan barang yang dari negara-negara yang baru maju, selalu kasih sampel yang bagus. Sesudah datang barangnya dilihat lain. Apalagi barang palsu. Barang dari pabrik yang bertanggung jawab, belilah yang terakhir. Barang dari pabrik yang tidak bertanggung jawab, beli hanya yang paling permula. Sesudah itu jangan beli lagi. Setelah satu kali kasih sampel, bagus, engkau kira murah, engkau pesan banyak, dia mulai bikin yang bahannya lain, yang modalnya lebih rendah untuk menipu uang banyak. Karena tidak bertanggung jawab. Nah, saya pakai cara dagang. Itu semua orang tahu kok, yang dagang tahu. Yang tidak dagang, yang menjadi guru, menjadi pendeta kurang tahu ini. Sekarang cara dagang seperti itu saya masukkan ke ayat ini. Yesus itu sampel. Yesus sampel pertama yang diturunkan, inkarnasi. Dan Yesus akan kembali lagi untuk mengkonfirmasi. Inkarnasi itu sampel. Konfirmasi itu adalah sesuatu pengkelepan. Apa benar? Nah, pada waktu engkau hidup mau menjadi seperti Tuhan Yesus, engkau terus mengikuti Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus, taat kepada Dia, dikelola oleh Dia. Akhirnya pada waktu Yesus datang lagi, kita waktu dikelopkan sampel asli sama produksi sesudahnya, sama tidak. Di situ membuktikan siapa orang Kristen yang bertanggung jawab. Kita akan sama seperti Dia. Ini ayatnya. Mari kita membaca sekali lagi ayat 1 sampai ayat 2 dengan berdiri. 1 Yohanes pasal ketiga ayat 1 sampai ayat kedua. Kita membaca bersama-sama. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia ini tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Mari kita berdoa untuk mencintai Tuhan, untuk berjanji mengikuti Tuhan, untuk mau ikut pimpinan Roh Kudus yang dikirim sebagai roh anak yang membentuk anak-anak yang lain supaya seperti anak yang sejati. Dan kita berdoa supaya pada waktu Yesus datang kembali, kita akan betul-betul terbukti sudah memiripi Dia. Mari kita berdoa bersama-sama. Semua buka suara berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk segala ajaran kami terima. Kami berterima kasih untuk segala firman yang sudah diberitakan kepada kami. Kami berdoa kiranya roh anak yang sudah dikirim untuk menjadi pemimpin, meteraikan hati kami dan membawa kami dalam hidup sesuai kehendak Tuhan. Boleh sungguh-sungguh kami taati dan sungguh-sungguh kami turuti, sehingga kami tidak berjalan atas kemauan kami sendiri. Dengar doa kami Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur kami akan lihat, akan kelak melihat kedatangan Kristus kali ke dunia. Dan kami akan membuktikan bahwa Roh Kudus akan membawa kami menjadi seperti Allah, seperti anak Allah. Kami bersyukur dalam nama Yesus Kristus, Penebus dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin.
Tuhan.